Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kegiatan dakwah Ramadan tahun 1446 Hijriah, dan alhamdulillah bersama ini di tengah-tengah kita bersama beliau yang terhormat Bapak PLT Man 1 Karanganyar, Bapak Ahmad Saifuddin Zuhri Terima kasih Pak SPM, Komar. dan saya selaku host atau moderator dan akan memperbincangkan sesuatu yang ya ringan-ringan tetapi nanti bisa bermanfaat bagi seluruh warga Man 1 Karanganyar khususnya dan bagi seluruh masyarakat. Kita akan memperbincangkan salah satu ini Pak Zuhri tentang karakter. Kita kaitkan dengan bulan Ramadan. Khususnya di madrasah kita membangun karakter siswa melalui kegiatan bulan Ramadan. Nah, sebenarnya menurut Pak Zuhri sendiri, apa sih pentingnya membangun karakter bagi siswa itu? Oke, terima kasih Pak Komar atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku semua dan seluruh pemirsa, bahwasanya kami mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa 1446 Hijriah. Sebagaimana tadi yang dilontarkan dari Pak Komar terkait dengan bagaimana pembinaan karakter di bulan puasa, tentunya puasa itu sendiri merupakan kegiatan yang mengatur, menjadwal, membina, meningkatkan dari segala suatu hal yang semuanya datar, biasa. Terus tiba-tiba kemudian menjadi agak bersemangat gitu. Semangat. Ya. Di dalam membina keteraturan, sebagaimana di dalam puasa itu pasti kan kita untuk sahur, kemudian berbuka puasa di waktu-waktu yang sudah ditentukan, kemudian dilaksanakan sholat taraweh. Di lain pihak kita melaksanakan kegiatan yang karena ini menyambut bulan suci Ramadan, kemudian kita berlomba-lomba untuk meningkatkan ibadah. Karena janjinya itu pahalanya dilipat gandakan. Ya. Semula ya biasa ngaji sedina saruku lah. Ketika bulan Ramadan ini terjadi pelipatan-pelipatan kegiatan amal ibadah. Semula cuma satu ruku, kemudian menjadi satu juz, pada ada yang 5 juz, ada yang 10 juz setiap hari. Maka ini merupakan suatu eh, hal yang positif dari kegiatan puasa. Nah, maka ini penting disampaikan pada anak-anakku semua, siswa-siswi masa satu Karanganyar dan tentunya masyarakat secara umum, bahwa marilah kita sambut bulan puasa ini dengan gegap gempita, semangat, memotivasi diri, dan karena efek dari puasa ini tentunya banyak akan menciptakan perubahan-perubahan. Gitu Pak Komar. Iya, berarti karakter yang utama yang dibangun di situ di bulan puasa ini khususnya bagi para siswa Man 1 Karanganyar adalah bagaimana bisa menghargai waktu, menghargai pahala bulan Ramadan yang sangat berlipat seperti itu. Tetapi Pak Zuhri, terkadang juga niat yang baik bagaimana bisa dirasakan oleh siswa itu terkadang komunikasinya juga tidak langsung sampai kepada mereka. Jadi bagaimana agar nilai-nilai karakter yang baik ini bisa nyampe ke para siswa-siswi, sementara nanti kan ada juga awal Ramadan libur, kemudian masuknya kalau dihitung hanya 19 hari, kemudian setelah itu libur lagi, itu bagaimana memberikan kesadaran kepada mereka arti pentingnya pahala bulan Ramadan yang dilipat gandakan seperti itu.
Baik dari segi madrasah, eee, kami berusaha untuk melakukan pendampingan melalui guru keagamaan, juga melalui wali kelas. Nanti akan disampaikan terkait dengan pola hidup sebagaimana arahan dari, Bapak Kakanwil, Bapak Kemenag untuk melakukan kegiatan memaksimalkan kegiatan-kegiatan ibadah. Jadi muatan-muatan di bulan Ramadan ini nanti, di samping ada pembelajaran termasuk disisipkan kegiatan agama dan pembelajaran agama. Nah nah ketika ini kita, libur di awal puasa, maka kami sampaikan kepada anak-anakku semua untuk senantiasa melakukan kegiatan amal ibadah di masjid-masjid di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Wah, ini harapannya bisa dilaksanakan oleh anak-anak, kemudian tentunya himbauan moral yang selalu disampaikan oleh wali kelas, begitu. Kalau misalnya kita temukan Heeh. kasus di Pak Zuhril, bagaimana cara mengatasinya sehumanis mungkin, sesoft mungkin sehingga bisa diterima. Misalnya kan bulan puasa itu adalah ibadah yang hanya kita, hamba dan Allah sendiri yang tahu. Iya, Tiba-tiba ada salah seorang siswa yang tanpa ketahuan guru, teman, orang tua, adik atau kakaknya ndelala masuk kamar. eh, Ya, tahu nggak masuk kamar ngapain? tidur. Kan minum. Karena dalam prinsipnya toh tidak ada yang tahu. Padahal sebenarnya juga sudah tahu ini nih Allah sudah tahu ini, tapi nekat kayak gitu. Nah, bagaimana cara mengatasi kasus? Mungkin ini di Madrasah Aliyah Negeri 1 Karanganyar satu, di madrasah yang lain mungkin lebih dari satu, mungkin ya. Di sekolah yang lain mungkin, nah, Lah, apalagi. nah bagaimana ini kiatnya dari Pak PLT memberikan nasihat biar semoga bisa mendengar kita ini, Iya. ya, bagi siswa-siswi mungkin yang pernah mengalami seperti ini, mohon didengarkan dari Pak PLT. Monggo Mhm. Pak Zuri. Sebenarnya kita sudah menyiapkan dengan, kegiatan dakwah Ramadan secara virtual. Ini harapannya bisa didengar, disimak oleh siswa-siswi, kemudian menjadi penguatan, spiritual religi. Namun demikian, eee, di berada, ya namanya anak-anak itu mencoba, coba-coba, seperti itu memang tidak tidak bisa Ya. luput dihindari. Namun demikian kami akan selalu, memberikan himbauan kepada anak semua, memberikan penguatan, supaya apa, ibadah ini tidak lain hanya untuk Allah dan mengharap ridho Allah. Oleh karena itu, mari kita semua, anak-anak semua menguatkan hati, membersihkan pikir dan jiwa untuk mendekatkan diri pada Allah. Supaya kita betul-betul, kalau orang nggak tahu pun Allah pasti tahu, Allah pasti tahu. Dan karena kita itu adalah seorang hamba, maksud hamba itu adalah ya nggak mau bisa dipungkiri kita harus tunduk dan patuh. Wong kita itu statusnya sebagai hamba. Begitu Pak Mas. Luar biasa sekali ya. Jadi, membangkitkan kesadaran pribadi melalui penyucian jiwa biar bisa dekat dengan Allah meskipun tidak ada siapapun yang tahu atas perbuatannya. Kemudian Pak Zuri, kalau kita kembali ke tema tadi kan ya, membangun karakter siswa melalui kegiatan bulan Ramadan. Sebenarnya kegiatan bulan Ramadan di Man 1 Karanganyar khususnya, tahun ini kegiatannya dalam bentuk napa kemawon nggih Pak Zuri nggih?
Nggih, kita ada dakwah Ramadan, kemudian ada pondok Ramadan. Pondok Ramadan, Oke, nanti akan keren banget. pesantren Ramadan. Nah, kalau yang dakwah Ramadan ini kami sampaikan secara virtual baik oleh guru dan tenaga kependidikan MAN 1 Karanganyar, kemudian juga partisipasi siswa. Nah, hal ini dimaksudkan untuk membangun karakter siswa juga di bulan Ramadan ini. Mereka secara mental untuk bisa tampil, keterampilan berbicara. Nah, ini ternyata di sisi-sisi yang kita tidak terlihat secara nyata, tapi ada kita belajar kepada anak-anak untuk membangunkan leadership melalui dengan keterampilan berbicara di depan umum. Nah, nanti untuk dakwah Ramadan, untuk pesantren Ramadan itu nanti kita akan menyuguhkan tablik akbar sebagaimana kegiatan-kegiatan kami yang tahun sebelumnya, di tempat tertentu. Untuk tahun ini kita di Dayu, Iya. Karangpandan. Nanti Bapak Ibu secara live maupun offline bisa mengikuti, monggo silakan, bisa sama-sama tholabul ilmi dengan dakwah Ramadan MAN 1 Karanganyar. Iya, alhamdulillah berarti memang MAN 1 Karanganyar kayaknya dari tahun-tahun sebelumnya juga selalu menggiatkan dakwah Ramadan. Jadi tidak semata-mata ingin mendapatkan pahala secara pribadi, Iya, tetapi juga bagaimana membangkitkan siswa, masyarakat dari kegiatan dakwah Ramadan yang ketempatan di dakwah Ramadan itu bisa membangkitkan kembali kegiatan Ramadan. Oleh sebab itu, satu pertanyaan lagi Pak Zuhri. oh iya, Ini juga berkaitan dengan ini nggih, tentang membangun karakter siswa. Terkadang siswa MAN 1 Karanganyar itu rajin itu pada saat di sekolah, oh iya, tetapi begitu sampai di rumah itu sepertinya udah lepas, seperti sholat duhur lah, semangat gitu karena teman-temannya mengingatkan, karena Pak Guru, karena aturan sekolah. Tapi begitu di rumah itu kesadaran kembali sudah ada duhur, Allahu Akbar, mereka malah tidur Pak. Padahal itu panggilan terbaik di antara seluruh panggilan alam ini ya gitu loh. Nah, mungkin kalian bisa mendengarkan ini kiat-kiat dari Pak PLT, Pak Ahmad Saifuddin Zuhri. Jadi kesadaran itu bukan hanya melalui aturan, tetapi juga kesadaran. Bagaimana Pak Zuhri membangkitkan kesadaran siswa itu? oh. Belajar dari puasa. Kita itu kalau sudah menjelang buka, posisi kita ada di mana? Kan di tempat duduk, mendekati makan dan minum. Kita itu seolah-olah mau betul-betul menyambut datanya buka puasa. Maka kalau di dalam penerapan di hal lain kehidupan sehari-hari, seperti kalian, anak pelajar, kalian pernah nggak merasa saya harus menyiapkan datang ke madrasah tepat waktu seolah-olah, loh ini loh saya mau buka puasa, mau sesuatu hal yang saya terima dengan bahagia. Nah, seandainya anak-anak ini semua menyambut, oh saya mau sekolah dengan rasa bahagia Iya. karena kebutuhan pribadi saya untuk menjadi lebih baik, maka saya kira tidak ada anak-anak yang terlambat. Maka belajar dari puasa ini dari berbuka puasa. Karena kita menyambutnya dengan bahagia, dientang-entangi, ditunggu-tunggu. Hmm. Nah, sama dengannya sahur, kita bangun, saya harus bangun jam sekian, jam 3, kemudian sahur, kemudian menyelesaikan sahurnya sampai dengan waktunya azan. Tuh ada. Ya, sama halnya ketika kita praktekkan di kehidupan harian, saya harus bangun subuh, kemudian mandi, kemudian berangkat ke Berangkat sekolah. sekolah itu. Kenapa? Nah, pentingnya pembelajaran di bulan Ramadan ini, kita belajar untuk menyiapkan diri.
untuk menjadi tertib, Nah, menyambut sesuatu hal yang kita itu anggap membahagiakan. Kenapa ini tidak bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita? Nyatanya di bulan Ramadan itu bisa, nah, bisa bangun pagi, siap-siap untuk sahur, kemudian menjelang buka, siap-siap untuk buka. Nah, iya, nah ini yang harus kita pahamkan dari anak-anak semua, bagaimana kalian semua bisa di dalam puasa ini menyiapkan diri, sebagaimana kalian mempersiapkan diri ketika sahur, harus bangun pagi-pagi, kemudian wudhu, kemudian gosok gigi, kemudian menyiapkan diri di meja makan, sama mau buka itu kita sudah menunggu-nunggu waktunya. Nah, gimana kalau kalian itu ke sekolah kemudian menunggu-nunggu waktunya mau masuk, mau mendengarkan pelajaran? Kan kayaknya sesuatu banget itu. iya, iya. Ya alhamdulillah banget, dari bincang-bincang sedikit tentang membangun karakter siswa dikaitkan dengan kegiatan bulan Ramadan ini. Semoga kita semuanya, bukan hanya siswa sebenarnya, kita, Kita. orang tua, juga guru, siapapun, itu bisa tersadarkan kembali. Bukankah bulan Ramadan itu juga sebagai bulan penyadaran diri untuk bisa dekat dengan Allah, endingnya bisa lebih baik dan memperoleh ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pak Zuri, karena keterbatasan waktu nih, Nggih. apa kira-kira untuk menutup bincang-bincang kita, pesan yang terbaik buat khususnya untuk anak-anak di Taman Satu Karanganyar? Nggih. Monggo. Eh, Closing statement. Closing statement, yes. Jadi ambillah hikmah puasa ini untuk menjadi suatu habit, menjadi suatu kebiasaan. Kebiasaan. Karena puasa ini betul-betul mengajarkan kita untuk tertib, disiplin, semangat, memotivasi diri, ya. Itu tadi membaca Qur'annya biasanya satu ruku, istiqara satu juz. Nah, harapannya motivasi yang sudah kita dapat pada bulan puasa ini bisa dilanjutkan di bulan-bulan berikutnya. Menjadi tambahan semangat, tambahan motivasi, kemudian menjadi lebih tertib, lebih disiplin, seperti itu. Sehingga, betul-betul bulan puasa ini bulan untuk pengumpulan menjadi pribadi yang lebih baik. Lebih baik, ya. Itu Kak. Alhamdulillah closing statement-nya yang luar biasa sekali, bisa kita resapi bersama. Semoga perbincangan yang singkat ini bisa menjadikan inspirasi bagi kita semuanya. Dan saya selaku hostnya, M. Komarudin, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Selamat menjalankan ibadah puasa, tetap semangat, semoga mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Syukran katsiran, thank you very much. Thank you very much. Jazakumullah khairan katsir.